Semangat pagi. Infinite Dream. Work together, happy together, success together. Good cepet. Nah, kembali lagi nih ya sama channelnya Infinite Dream. Sampai jumpa lagi. Sampai No. jumpa lagi. Ini siapa ini? Ini. Jiwa hostnya masih ada ini, jiwa hostnya. Jumpa lagi bareng sama saya Iping dan Kak Ros. Sekarang digantikan oleh Jarjit. Wow. Oke. Dari negeri jiran. Dari negeri Cina. Bukan Jarjit. Cocoknya dia tuh Ihsan. Ihsan. Kalau Jarjit kan benar. jadi kan India iya. gitu. Dia mah Ihsan. Ihsan. Karena kacamata. Iya. Jadi kita keluarga Upin dan Ipin. Hai, selamat siang teman-teman semua. Dream Warrior. Nah, ketemu lagi ya kita hari ini di podcastnya podcast Motivation and Inspiration. Kali ini itu bintang tamunya yang biasanya ada di sebelah saya. Tapi kali ini kita undang untuk bisa merasakan di Kursi panas. hot seat-nya Hot seat. Infinite Oh, Dream. kursi Betul. panas di sini. Jadi Oke. hari ini saya ganti partner nih teman-teman, ya kan? Perkenalkan diri dulu, siapa nih di sebelah saya? Oke, yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya adalah Richard. Biasanya di balik ini di balik meja ya. Kalau nggak kenal itu berarti nggak pernah ke kantor. Iya, Kalau benar. nggak kenal berarti nggak aktif ya, nggak aktif Iya, ya. makanya nggak aktif kali ya. Nggak. Oh, tapi kan ada teman-teman kita yang dari luar kali ya. Iya. Ya. Ini sopo sih wajahnya si Ihsan ini Nah. sopo sih gitu. Jadi Siapa sih teman-teman ini? ya. Biasanya Nih. sesekali muncul di Zoom meeting ya kan. Ya. Nah, teman-teman, kali ini kita undang guest star kita ya, yang biasanya jadi partner saya untuk berada di podcast ini, tapi untuk minggu ini kita undang dia untuk berada di hot seat-nya Infinite Dream gitu. Arabnya dia apaan sih? Ya pokoknya asik lah, enak lah. Biasanya aku sing aku gitu ya. Wis tanya mulu kakek takut. Sekarang Makanya saya iya, gantian kita Gantian. yang nanyain ya. Anda merasa panas? Aku wis koyo Mr. Kevin Kwon. Wah. Oh iya, wes iki wes mirip, udah mirip. Cocok lah, udah mirip, cocok. iya. Cocok. Kevin Kwon atau Deddy Corbuzier. Jadi Corbuzier. Kawi tapi bro kawi. Oke, selamat siang Mas Nana. Alhamdulillah selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya teman-teman. Aidin di luar sana dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali ya. Iya, Ya. betul. Kita kepengen sharing. Lu kok jadi aku sih? Loh. Balik ya. Jiwanya masih di sini loh. Jiwanya masih di sini Iya, soalnya. Jiwanya masih Iya, menempel. Gimana kalau dibalik aja kita yang dipertanyakan? Ganti kamu ya. Kita interview kamu ya. Oke bro, gimana? Nah, ini Mas Nanang, kita itu kan kita tahu nih Mas Nanang itu backgroundnya dulu itu adalah bankers, ya kan. Nah, sebelum kita mengajukan pertanyaan yang lebih dalam lagi nih ya, kita perkenalan diri dulu dong, Oh, gitu ya ya. kan. Siapa nih Mas Nanang, ya kan backgroundnya dari mana, kayak gitu. Karena sesuai judulnya, Family Man and Hard Worker. Wah, amin. Wah, Amin. kan? Itu doa. Dalam ya. Itu doa buat saya juga. Alhamdulillah. Jadi, doa harapan semoga itu bisa terwujud gitu ya. Amin. Amin. Yang pasti yang bisa nilai itu kan ya mungkin orang-orang di sekitar kita, Yes. keluarga kita ya. Jadi ya itu doa buat saya sih. Dan saya punya harapan semoga saya bisa jadi benar-benar family man dan ya seseorang yang bisa hard worker gitu ya. Gitulah gitu untuk ngejar dream lah sesuai dengan Infinite Dream gitu ya. Ngejar dreamnya. Gitu sih. Nah, Oke, basicnya dulu di mana nih Mas? Oke, Nana? jadi Kan belum perkenalan. Iya. Siapa Iya. namanya? kenalan yuk, Rek. Iya, karena kan teman-teman kita ini mungkin banyak yang nggak tahu Macam-macam ya, ya. iya, Baik. karena Karena kita dari luar kota betul, juga. ada yang di Oke. Jakarta, di Makassar, terus ada Baik. juga yang di Medan ya, Ya. toh. Oke, teman-teman, jadi terima kasih saya ucapkan ya, alhamdulillah. Hari ini saya akhirnya yang gantian dikuliti katanya. Kupas tuntas. Gantian dikuliti. Jadi ya mungkin barangkali buat teman-teman yang memang belum begitu familiar gitu ya
dengan saya gitu ya. Ya barangkali belum ikut beberapa event kita atau mungkin sering ke kantor. Biasanya emang saya hampir setiap minggu kan mesti ngantor gitu ya. Sedikit perkenalan dari saya. Saya ini punya background bankers gitu ya. Jadi sebenarnya saya kuliah itu salah jurusan. Oh, emang jurusannya apa? Jadi sebenarnya pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan dream saya saat kuliah. Kenapa? Karena dari saya dari sekolah SMA itu udah masuk ke sekolah yang eksak atau saya ngambil IPA lah zaman dulu ya. Jadi saat itu saya ngambil IPA, saya senang dengan angka, saya dengan matematik, saya dengan fisika, kimia gitu. Oh, pantes botak ya. Suka Karena hitung-hitungan. karena mikir, banyak mikir kan, karena mikir. Ternyata suka hitung-hitungan. Suka hitung-hitungan. Maksudnya bukan hitung-hitungan dalam tanda kutip loh ya. Oh, oke. Pak Nanang suka hitung-hitungan. Wah, soro dong. Enggak. Maksudnya bukan itu. Maksudnya saya juga pelajaran yang berbau hitungan itu dulu saya senang gitu loh maksudnya. Akhirnya sampai dengan saya kuliah, kemudian saya punya dream bahwa suatu ketika saya kepingin kuliah yang sesuatu yang saya suka gitu. Kadang sih buat orang lain itu gak seneng opo sih Pak gitu. Nah jadi saya kuliahnya itu salah jurusan. Saya kuliah jurusan teknik kimia. Teknik kimia, Kimia. terus jadi bankers. Jadi saya seorang engineer teknik kimia gitu ya. Kemudian setelah lulus kuliah itu kemudian saya cita-citanya memang kerja di industri karena emang jurusan teknik itu dimanapun di-create, dibentuk untuk jadi jadi employee lagi jadi employee tapi emang sasarannya ke industri. Kemudian tapi saya kepengen sesuatu yang berbeda saat itu. Ya, jadi udah enak lah dengan yang begitu-begitu di kampus kemudian di SMA. Saya kepingin punya pengalaman yang lebih banyak di organisasi saat itu sehingga saya bisa public speaking, saya bisa mungkin bertemu dengan banyak orang. Ternyata itu menjadi menyenangkan buat saya. Okay. Nah, belajar dari situ setelah saya lulus kuliah, kemudian justru pekerjaan yang jadi impian saya saat saya sekolah waktu itu ya, kepengen kerja. Terus terang saya waktu itu kepengen kerja di pabrik semen. Oh, kenapa? Di pabrik semen? Ya, saya pengen kerja di pabrik semen karena kebetulan saya berasal dari sebuah kampung ya di Lamongan sana gitu yang dekat. Lamongan. Orang Lamongan. Saya orang Lampung, Bos. Lamongan kampung. Lampung, iya. Lampung. Jadi kalau ditanya, dari mana Pak? Lampung, Pak. Lampung beneran luar pulau? Bukan, Lamongan kampung. Jadi saya orang Lamongan kampung. Jadi saya di salah satu daerah desa dekatnya Babat sana lah gitu, perbatasan Lampung paling ujung, dan di sana itu ada sebuah gunung kapur yang saat itu emang dipakai sebagai untuk semen ya, bahan dasarnya semen. Jadi bahan baku semen itu memang dari kapur itu. Gunung kapur itu yang diambil. Saya sempat punya dream bahwa ketika saya kerja nanti suatu ketika saya kerja di pabrik itu ya nggak terlalu jauh lah sama tempat tinggal saya gitu ya. Terus kemudian ada passion, saya senang gitu maksudnya dengan itu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya nggak kerja di situ, udah beberapa kali ikut tes dan segala macam, masuk ke Petro, masuk ke semen, masuk ke beberapa perusahaan chemical, tapi ternyata nggak lolos. Terus kemudian waktu itu sempat keterima tapi di Batam gitu. Tapi orang tua saya nggak mengizinkan saya untuk ojo tole gitu maksudnya. Di sini aja gitu maksudnya, nggak usah jauh-jauh lah di Surabaya dan di Jawa Timur lah pokoknya. Ya, akhirnya dari situ saya coba lagi, trial lagi dan segala macam. Akhirnya saya masuk ke perbankan gitu maksudnya. Jadi tahun berapa itu, Mas? Tahun 2007. 2007. Ketok tuwek ya aku. Gak tuwek, mecer. Iya. Pancinganmu tepat Mbak. Jadi Iya tahun berapa Mas? Langsung aku otomatis langsung jawab ya dengan PD-nya. Wah, teman-teman di luar sana lu tuwek ternyata. Saya baru kuliah lu iki wis kerja gitu kan. Jadi saya kerja 2007 saat itu. 2007 ya saya mulai kerja gitu ya. Masuk pertama kali saya masuknya di perbankan. Saya masuk sempat waktu itu zamannya ada namanya GE ya. GE sebenarnya kan General Electric itu perusahaan ini ya, perusahaan untuk yang elektrik lampu. Tapi mereka punya divisi namanya kartu. Dari issuer, penerbit kartu.
issuer. Jadi kan penerbit kartu kredit dulu ada namanya KBC, kartu belanja Oh iya iya, Carrefour, ya kan? saya pernah tahu Sebelum dulu diakui sama bank kan, itu kan ada itu. Nah itu penerbitnya adalah GE Money namanya. Sempat kerja di sana beberapa waktu, kemudian coba peluang kembali, akhirnya saya masuk ke BNI saat itu. Oke. Gitu, jadi masuk ke BNI di 2008. Sebagai apa pada waktu itu? Saya masuk itu sebagai asisten analis. Wow, Jadi keren loh. Langsung. Nggak punya pengalaman tiba-tiba langsung jadi asisten Asisten analis. analis. Jadi Karena suka hitung-hitungan Suka ya. hitung-hitungan. karena saya nggak punya basic marketing, saya nggak punya basic ekonomi, tapi mungkin melihatnya di angka kali ya. Iya. Jadi makanya saya jadi asisten analis saat itu gitu. Terus kemudian selama beberapa waktu saya merasa bahwa kok begini-begini aja, pekerjaannya mah begini doang gitu. Bahkan Monoton. iya dikasih aplikasi gini. Analis itu dulu saya masuk ke divisi kartu ya. Jadi BNI kan punya kartu kredit tuh. Nah, jadi saya itu ngasisteni analis gitu loh Mas. Pertama begitu sampai akhirnya di analis gitu. Tapi awalnya dari situ. Jadi dikasih setumpuk aplikasi segitu banyak pengajuan kartu kredit kemudian menganalisis satu-satu. Pekerjaannya begitu mulu setiap hari gitu. Sampai bahkan kalau misal besok apa yang mau saya kerjakan itu saya tahu. Jadi udah apal besok biar Udah pekerjaan, habit ya pada udah waktu pekerjaan itu. saya besok itu misal dikasih hari ini lu harus selesaikan 200 aplikasi. Set gitu. Ya udah deh tak genjot sampai 250 aplikasi. Ya besok biar tinggal sedikit. Akhirnya begitu terus berjalan 2 tahun hampir setahun. Jadi di situ setahun akhirnya saya merasa bahwa kok Boring ya. gini-gini aja ya gitu. Mas pekerjaannya tuh pekerjaan di balik meja yang udah tahu jamnya, terus kemudian tahu ya istirahatnya begitu, pulangnya jam segitu. Akhirnya saya bosen gitu. Barangkali saya senang sesuatu yang baru ya. Jadi artinya developing sesuatu atau mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah saya coba itu saya senang. Oke. Itu yang menjadikan saya saat itu tertarik dengan marketing. Saya melihat teman-teman di marketing itu enak banget yo. Siang-siang gitu, baru datang. Terus habis gitu, mau keluar gitu ngopi yuk gitu. Buru-buru kita ngopi di mana bro? Tariin nanti sama ini gitu kan. Ya, jadi kita nggak bisa gitu maksudnya. Kita nggak bisa se-fleksibel itu gitu. Iya. Saya dulu mikirkan, enak kayaknya ya kalau misal di situ kayaknya itu bisa gitu. Oke. Ya, tanpa melihat bahwa sebenarnya ada challenging tertentu di marketing gitu. Kadang kan buat teman-teman saya bahkan teman-teman saya waktu zaman kuliah dulu sampai sekarang itu bahkan marketing itu momok buat mereka. Mereka itu nggak pernah terpikir bahwa sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu marketing loh. Yes. Iya kan kita minta Betul sesuatu banget. di rumah pun gitu maksud kita. Mah, aku nanti Secara nggak pengen buatin." sengaja. Iya. Secara nggak sengaja Kamu itu buatin memang gini ya, benar. akhirnya supaya dia mau. Sebenarnya itu marketing yang sederhana sih. Iya. Nah, cuman mungkin dalam tanda kutip dulu di era saya gitu, apalagi di teman-teman saya dulu zaman kuliah yang notabene teknik dan segala macam nggak familiar sama sekali gitu terkait pekerjaan menjadi seorang marketing gitu. Jadi finally saya mencoba di 2008 ya, setelah 2008, 2009 saya masuk, saya coba masuk ke market, saya minta. Oh, pengajuan. Saya minta sama supervisor saya, Pak, itu saya mau ngajukan diri untuk pindah divisi. Loh, apa? Oh kamu gak seneng tadi sini? Gitu, bilang gitu lah. Oh kan gak seneng tadi misal kerjaan. Bukan gak seneng Pak gitu. Saya kepengen sesuatu yang baru yang belum saya pernah pegang sebelumnya. Ya akhirnya dengan berbagai reason yang saya lakukan, kemudian kamu mau ditarget? Ya mau, saya siap gitu. Itu sebuah konsekuensi gitu loh. Ya itu akhirnya dari situlah saya berawal gitu. Jadi saya mulai masuk ke marketing dulu. Saat itu saya handle-nya merchant. Kalau mungkin teman-teman sekarang tahu alat edisi ya. Ya, gitu. iya. Jadi saya ada di bank, kemudian bank itu kan punya agensi juga kan. Artinya punya agensi yang memang Beberapa channel untuk bisa diajak jadi kerjasama saya ya. pegang beberapa agensi yang di luar yang istilahnya apa ya, istilahnya agensi lepas lah gitu. Mereka kan yang emang jualan. Saya handle beberapa agensi yang emang support untuk tim penjualan itu. Saya mencoba itu saat itu. Jadi dari situ saya belajar seninya marketing, kemudian mungkin handle tim seperti apa, handling komplain gitu ya di awal-awal. Akhirnya saya menikmati. Saya menikmati bahwa ternyata pekerjaan marketing itu enak. Yuk. Jadi buat teman-teman, dodolan itu angel. Enggak. Jadi enggak susah gitu loh. Kalau misal kita bisa Tahu ya, tekniknya ya. Benar, makanya sebenarnya kalau buat teman-teman yang merasa bahwa kok aku susah ya Pak jualan nih. Yuk ngopi. Kita di kantor ngopi, kita ngobrol. Mungkin kalau misal butuh terakhir, ayo sama-sama. Kita bareng-bareng misal visit ke customer atau apa itu nggak masalah sih. Jadi bisa join visit ya. Benar gitu. Ya even kita nggak usah ngomong
kamu itu leadernya siapa? Enggak Iya. lah gitu. Jadi saya bahkan mungkin beberapa teman gitu, saya welcome aja sih kalau misalnya ternyata mungkin barangkali dengan saya ikut nimbrung, ikut join fisik itu menjadi sesuatu pembuka gitu lah. Nasabah Betul, bisa betul. dapat, saya punya experience apa bisa saya ceritakan. Sebenarnya kan seperti yang kita bilang di awal bahwa pekerjaan kita ini telling story kan. Iya kan? Iya. Iya. Cerita, bicara, ngomong Benar apa sih itu, gitu Mas. ya. Artinya dari situ kan kita bisa fact finding, kita temukan apa jadi need-nya nasabah apa, kemudian kita bisa saranin produk yang tepat gitu ya. Yes. Sebenarnya di situ aja sih. Jadi balik lagi ke awal atau experience dari bank plat merah itu, Iya. dari bank plat merah itu kemudian saya pindah lagi gitu. Saya pindah laginya itu pindah sama ke bank juga gitu. Jadi bank swasta yang dalam tanda kutip swasta tapi rodok-rodok kayak plat merah gitu. Oke. Ya, yang dulu gambarnya jamur. Kok jamur? Pohon Jamur. beringin maksudnya. Sorry. Siapa? Maksudnya gambarnya pohon beringin. Oh, pohon Oh, beringin. Sekarang I see. sekarang jadi banknya sama Korea yang warna kuning gitu. Oh, iya. KB gitu. Kukmin Bank. Iya. Kukmin Bank bareng Bukopin maksudnya. Oke, tapi pada waktu pindah itu Mas Nanang udah kan tadinya jadi marketing merchant ya. Ya. Terus pada waktu Merchant, pindah, pegang kartu gitu maksudnya. Oh. Jadi saya pindah dari situlah saya mau belajar sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru artinya gini. Kadang orang ngapain lu pindah? Udah lu di plat merah dan segala macam. Enggak juga buat saya opportunity yang menurut saya bagus untuk bisa saya raih itu lebih menantang buat saya. Gitu. Terus Jadi pada waktu resign dari marketing merchant itu, terus pindah ke tempat baru, apa alasannya Mas? ya alasannya Tantangan betul. baru Tantangan gitu. baru. Betul. Oh Saya berarti kepengen sesuatu yang baru. sudah beda marketing ya Beda. maksudnya? Jadi begitu di situ jualannya kartu, merchant. Kalau ini kemudian udah ngintip. jadi marketing funding. Kemudian di situ saya belajar funding seperti apa sih itu. Oh. Karena kalau kita ngomong di bank plat merah ada sih marketing funding tapi bukan spesial. Oh gitu. Nah, kita ngomong lah bank plat merah itu kadang ya tetap nyari nasabah gitu ya. Tapi mungkin kalau semisal dibilang perjuangannya, effortnya itu sedikit dalam tanda kutip berbeda lah sama kita yang emang ada di swasta gitu maksudnya. Mungkin ada segmen lah gitu, ada segmen bank plat merah ini mereka udah punya segmen gitu. Sehingga kita ngomong nasabah retail dan segala macam itu ya udah ada kebentuk gitu. Bahkan kalau di bank plat merah itu customer service pun itu bisa keluar untuk maintain nasabah. Tapi Oh iya, kalau di bank plat merah seperti itu. Kalau di bank swasta kan enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus duduk diam di meja. Jadi khusus kalau di bank swasta itu kan emang RM yang keluar gitu. Tapi kalau di bank plat merah itu customer service bisa maintain nasabah, bisa keluar gitu. Nah, itu makanya sebenarnya fungsi-fungsi di bank plat merah kalau semisal RM itu ya nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi di era saya dulu itu seperti itu. Jadi Diperbolehkan tidak ya. terlalu banyak bahkan, tapi justru yang banyak itu adalah RM lending. Mereka banyak jualan kredit karena mungkin nasabah udah captive market lah di situ ya. Jadi nasabah RM lending lah itu yang memang banyak kalau di bank plat merah. Makanya kalau misalnya kita lihat ya si biru juga itu kan mereka banyak AO-nya daripada RM fundingnya. Betul. Iya, betul. sebenarnya di situ sih. Sedikit banyak di situ. Nah, akhirnya saya pindah tuh ke bank satunya, kemudian di bank satunya tuh sama, saya mencoba jadi seorang funding. Jadi gimana jualan funding, gimana jualan deposito dan segala macam. Ya di situ cukup Padahal lama. notabene bank itu produk yang dijual tuh kan banyak banget ya Mas. Banyak. Bukan hanya tabungan, Iya, tapi deposito, dalam tanda kutip iya. podo ya ada tabungan, deposito. Yes. Nah, cuman sekali lagi bahwa saya belajar dari beberapa pengalaman kerja saya itu ternyata sebenarnya yang nasabah butuhkan itu bukan hanya brand, bukan hanya nama banknya gitu, tapi siapa di balik itu? Ada siapa? Ada Mbak Amel, ada Richard, ada siapa Nana, yang menghandle? Nah, sebenarnya itu. Ya, kalau saya bilang saya punya nasabah yang sampai dengan hari ini ngikut saya, bahkan saya udah nggak di bank ya. Tetap ikut ke saya, bahkan investmentnya pun dipercayakan ke kita bareng Manulife gitu karena dulu kan di investment banking ya saya ya. Jadi dari bank pindah tuh ke kita, pindah tuh ke Manulife. Ya udah saya ikut Pak Nanang deh gitu. Ya alhamdulillah itu sebuah kepercayaan buat saya. Gitu. Cuman itu kan tidak didapat dalam waktu secepat itu. Nah itulah, jadi dari bank pindah ke bank berarti 1, 2, 3
habis dari Bukopin terus habis itu sempat ke sama juga bank asing gitu maksudnya pindah lagi ke bank syariah saat itu yang pertama dan murni syariah jargonnya. itu gitu. Jadi pindah ke situ habis dari situ kemudian pindah lagi gitu ya. Jadi ke bank merah gitu maksudnya. Bank merah yang ada aku nyebut merek sih gitu. Gak apa-apa, santai. Yang grupnya itulah pokoknya grupnya itulah. Totally selama jadi di Bankers itu berapa tahun Mas Nanang ya? Jadi totali ya sekitar 13 tahun. 13 tahun. Wow, Wow. lumayan lama juga ya. Tulas tahun ngapain yang baru 13 tahun ya. Nah, kan di Bankers itu kan 13 tahun nih Mas. Iya. Yang kita tahu bahwa di Bankers itu kehidupannya kan pasti dijamin ya. Gaji pokok ada. Betul. Terus untuk kesehatan juga Ada. ada, ya Betul, toh bahkan- untuk jaminan hari Betul, tua bahkan juga bahkan ada. ya di level tertentu kan ya ada rumah dinas, Betul. mobil juga kita nggak harus beli, udah disediain. Ya, emang itu. Nah, apa nih yang menjadi keputusan Mas Nanang untuk mengambil keputusan terbesar lah ya, Ya, ya. untuk keluar dari zona nyaman. Bisa saya katakan begitu ya, zona Betul, nyaman karena kan betul, semuanya sudah ditanggungkan sama perusahaan. Betul. Terus tiba-tiba Mas Nanang memilih untuk berpindah ke bisnis Bisnis. Ya. asuransi ini. Ya, pindah ke bisnis yang kita bilang kadang buat semua orang itu dipandang sebelah mata. Yes, benar. Ya, itu Gitu. itu juga sebenarnya yang balik lagi ke apa ya istilahnya keinginan saya di awal dulu. Kenapa saya pindah dari plat merah lu balik ke swasta gitu. Sebenarnya itu juga sih. Salah satunya saya kepengen membuktikan ke diri saya sendiri nih bahwa saya mampu, saya bisa survive di sana. Jadi orang bilang di situ itu susah, di situ itu nggak ada uangnya, di situ tuh lu nggak bisa dapat nasabah dan segala macam. Ternyata ya alhamdulillah sampai dengan hari ini gitu ya semuanya tercukupi kok gitu. Jadi artinya itu semua terpatahkan gitu Iya. statement gitu. Jadi tentu saja berpindah itu alasan yang terbesar saya adalah ya balik-balik lagi nih. Judulnya di sini adalah family man gitu ya. Jadi saya memilih untuk lebih banyak waktu buat keluarga. Saat itu yang menjadi apa ya? Faktor utamanya apa nih? Faktor utama begini. Jadi saya di Surabaya gitu ya waktu itu, terus kemudian ada COVID ya, pandemi saat itu ya, wes mati lah. Berarti pokoknya tahun gitu. 2021. Saya off 2021 dari bank. Oh. Ya, jadi off Awal tahun. Ya, 2021. Kemudian saya off, saya memutuskan untuk pindah provinsi. Wah, Pindah domisili. kemana nih, Pindah Mas? domisili gitu. Saya pindah ke kota yang sekarang jadi dingin banget hari ini. 15 derajat katanya. 15 derajat. Ke Bandung gitu ya. Wow. Gitu. Jadi saya pindah dari Surabaya yang hot, potato katanya, panas kentang-kentang gitu ya. Saya pindah ke Bandung yang dingin banget di sana. Jadi saya pindah ke Bandung 2021, alasan saya balik lagi saya bicara sama istri saya ketika saat itu ayah mertua saya meninggal gitu ya. Jadi kebetulan istri saya ini 2 bersaudara, kemudian adiknya kebetulan tentara ya, ditugaskan kemana-mana, hanya istri saya aja. Saya memilih untuk bilang sama istri saya, ya udah dah, kita pindah aja ke Bandung. Mengalah ya. Saya pindah aja ke Bandung gitu. Jadi kita temenin mama di sana. Ya kita yakini aja bahwa rezeki itu ada. Gitu. Ya terlepas apapun yang bakal kita lakukan. Jadi percaya aja dulu, yakin aja dulu. Itu yang saya tanamkan ke istri saya, sehingga ya udah deh, kita pindah gitu. Kita pindah ke Bandung. Ya udah, pindah ke Bandung 2021. Habis itu waktu itu kan nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Kereta nggak ada, semuanya nggak ada. Pernah suatu ketika jalan dari Bandung tuh mau ke Surabaya sampai Ngawi, diputar balik. Nggak bisa gitu, mau approach juga waktu itu. Jadi mau muter-muter gitu untuk iya, muter-muter cari jalan di Ngawi itu nggak bisa muter karena waktu itu emang benar-benar banyak dicegat. penutupan jalan. Iya, Penutupan dicegat. jalan. Habis itu ya akhirnya dapat jalan-jalan tikus, akhirnya bisa masuk Jawa Timur. Ya itu yang pernah saya lakukan dulu 2021 ya. Nah kemudian dari situ ada kejadian yang membuat saya benar-benar bahwa waktu itu nggak bisa diputar kayak Oreo ya bro. Diputar, Dijilat. Keseringan nonton Jadi TV makanya, nih. jadi waktu kan nggak bisa diputar kayak Iya, Oreo. iya. Jadi makanya ya kita nggak istilahnya kita benar-benar manfaatin lah gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Ada sebuah kejadian yang membuat saya benar-benar saya harus manfaatkan waktu saya nih. Apa itu?
pada saat di Bandung saya punya kakak sepupu yang saat itu dia jadi waktu itu jadi kerja di pegawai negeri lah gitu maksudnya di salah satu sekarang yang mau jadi IKN gitu ya. IKN. Nah, Oh. sekarang kan jadi di Penajam Pasar sana. Kemudian suatu ketika dia di sana di Bandung di rumahnya pulang ke Bandung tiba-tiba saat itu dia sakit. Sakit kayak low back pain gitu. Low back pain itu sakit. Nah, low back pain kemudian kok nggak bisa selang seminggu dia nggak bisa jalan. Oh. Ya tiba-tiba aja gitu. Terus kemudian dari situ setelah nggak bisa jalan, selang seminggu dia kayak apa namanya? Kayak lumpuh. Iya kayak lumpuh gitu. Udah lumpuh. Ternyata semakin lama semakin parah. Kita rujuk di Hasan Sadikin. Waktu itu zaman COVID susah banget cari rumah sakit. Luar biasa susahnya. Semua full. Semua langsung. Betul. luar biasa. Kita pindah akhirnya kita dapat rumah sakit kita bawa ke Jakarta. Dapatlah rumah sakit di sana. Nah selang seminggu kemudian ternyata qadarullah si sepupu saya ini meninggal gitu maksudnya. Jadi umurnya nggak jauh dari saya lah. Nah itu yang membuat saya berpikir saat itu, ya Allah, yang seperti ini bisa kejadian loh sama saya. Artinya sebenarnya ya istrinya di Bandung, anaknya di Bandung, dia kerja jauh gitu maksudnya. Terus saya mikir, lu mau kerja cari apaan sih bro gitu maksudnya. Jadi waktu habis, kemudian bahkan saya punya anak-anak yang masih kecil tuh yang terekam di memori dia itu adalah waktu kita. Kapan kita menemani, kita bisa nemenin sekolah, kita bisa nemenin belajar. Kalau malam mungkin kita bisa tidurin anak kita itu Karena masa kecil nggak bisa diulang. nggak bisa Betul. diulang. Berarti jadi itu yang akan terekam Iya. sampai seumur hidup anak kita. Jadi dan itu membawa efek positif banyak parenting buku-buku parenting yang saya baca ternyata seperti itu. Nah, saya cuman kepingin meninggalkan legacy. Saya nggak punya harta benda yang berlebih. Saya kepingin meninggalkan legacy yang baik aja. Gitu. Ya, artinya yang baik itu berarti ada seorang bapak yang ya artinya ada gitu buat mereka gitu. Itu juga yang saat itu menjadi pemikiran saya. Dan terlebih lagi saya diskusi banyak sama istri saya balik ke bank lagi atau seperti apa. Ya kadang sampai sekarang sih ada aja sih. Ada keinginan ya. Nggak, bukan ada keinginan tapi beberapa kawan itu misal Masih nawarin Masih ya Mas. ngajak. bantuin po bro gitu. Kalau harus balik ke Surabaya lagi bantuin aku po gitu. Maksudnya artinya bantuin lagi itu ayo po masuk sini gitu loh. Masuk sini lagi masuk ke perbankan. Nah itu tantangannya gimana tuh Mas? Pada saat ada penawaran ya kan? Ya balik lagi apapun itu pasti saya diskusi sama istri. Pokoknya gini, buat saya ridhonya istri itu berkah buat saya. Kalau istri ridho ya udah saya jalan. Iya. Maksudnya. Jadi saya mulai itu gitu, memulai dari pokoknya apapun akan saya sharing sama istri. Kalau misal istri ridho, ya insya Allah ke sininya bakal bagus deh gitu maksudnya. Itu yang selalu saya pegang. Sampai akhirnya dapat penawaran seperti itu ya balik lagi mosok sih mau. Teman-teman ini real saya alami ya. Dulu saya kerja di bank itu setiap minggu malam istri saya selalu bilang gini, "Pak, jangan tidur malam-malam. Besok itu Senin." Sama pasang muka jutek gitu Mas. "Pak, jangan tidur malam-malam. Besok itu Senin." Subhanallah, buat saya hari ini saya Minggu. Tapi aku stres. Wah iya sebenarnya besok harus ketemu ini, besok harus meeting, besok harus ditanyain ini. Yang paling serem ditanyain Bank S. Iya. Bank S gurung closing gitu. Wah serem itu. Teman-teman di bank pasti tahu. Udah deh pokoknya kalau teman-teman di bank pasti paham bahwa Bank S itu ya Kayak momok ya, kayak menghantui gitu Bank kan. S itu bukan produk asli bank gitu. Iya. Tapi itu menjadi KPI yang paling Paling utama. besar. Dan bahkan sampai sekarang kalau Iya. saya ngopi sama teman-teman, aduh Bank S gurung closing, kayak somoli gitu. Duh, coba curhatnya begitu. Benar. Bank S belum closing nggak bisa pulang, gila sampai ya itu pengalaman pribadi juga. Waktu saya pegang cabang di Tulung Agung gitu ya. Sama juga. Jadi Kanwil itu bilang, "Lu nggak bisa pulang kalau misal Bank S lu nggak closing." Lah terus Pak, ya udah nunggu teller lu, satpam lu udah itu pokoknya nungguin lu. Kalau misal lu nggak closing lu nggak pulang. Gendeng. Dan ini gimana coba ini kerja tak opo ya itu curhatan kita sih ya. Mungkin teman-teman kalau misal ex-bank paling senyum-senyum sambil dengerin podcast saya. Dulu saya ini bank insurance Mas ya. Jadi kalau saya nongol di depannya RM, "Mbak ngapain sih Mbak?" Ya ayo rep, BGS rep, BGS. Iki loh saya kosong. Pipeline gitu. Udah tiap hari begitu, Pak. Iya betul. Jadi itu yang serem dulu ya. Jadi belum Senin aja dia udah serem. Belum Senin. Jadi udah kepikiran udah gitu kepikiran. ya. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi itu afirmasinya tuh jelek. Positif, Ya kan? negatif, Jadi benar. alam bawah sadar kita
belum Senin tapi Iya. udah stres. Rasanya gitu ya. berat Jadi gitu ya. apalagi besok bangun pagi tuh rasanya padahal tidurnya jam 10 tapi bangun jam 5 aduh capek banget ya, badan. Kenapa? Karena sebelum tidur itu kita mikir kan. Iya. Kita Iya. mikir besok itu ini, besok Benar, itu ada benar. meeting, besok ada kanwil, besok ada coaching, buset banyak banget gitu yang kita harus pikir. Lah itu sebenarnya yang jadi pilihan saya saat itu untuk memilih ada kok ya buat kita itu pilihan-pilihan meskipun kita itu punya passion finance, kerja di bank lama gitu ya. Kita punya senior yang luar biasa hebat juga di Iya, Infinite Dream ya, benar. beliaunya gitu ya, Bu Ina yang saya benar-benar salut sama beliau. Gitu. Jadi beliau juga berani memutuskan bahkan di zona yang sangat nyaman di Iya. posisinya. Jadi artinya kenapa teman-teman sekarang nggak berani memutuskan gitu kan sayang Nah, gitu. ini buat teman-teman Buat teman-teman. bankers ya, buat teman-teman bankers nih yang belum join dengan kita. Mengambil keputusan keluar dari zona nyaman memang nggak gampang ya Mas Betul. ya. Nggak Karena gampang sama itu sekali. memang harus kita pertimbangkan. Betul. Tapi bagaimana caranya kita untuk kita bisa memaintain waktu, kita waktunya itu bisa lebih banyak antara Betul. dengan keluarga terutama ya, dengan anak-anak, dengan Betul. istri, jadi lebih banyak tercurahkan. Tapi kalau di bank paling Ya. berangkat pagi nanti pulangnya malam. Pernah Anak istri sampai udah tidur Iya, jadi kan. saya berangkat tuh anak-anak masih tidur. Nah, Pulang juga Anak-anak sudah tidur. Bener lali. Iki siapa iki? Bapak bentar ya. yang ditakutkan itu, iki bapakku apa bukan ya kan gitu. Ya jadi itu juga gitu Pak. Jadi intinya Mas Nanang keluar dari zona nyaman keluar dari itu. comfort zone itu sebenarnya itu. Jadi yang pertama karena alasan saya kepingin lebih banyak punya Waktu dengan keluarga. Kemudian flexi time. Jadi ada istilah don't be busy tapi but be productive. Yeah. Jadi cuma sibuk intakin TikTok gitu loh, tapi nggak produktif kan. Iya, betul. Misal saya dulu waktu zaman Covid itu jualannya online. Dan bisa gitu loh. Jadi udah bisa closing saya di Bandung, di Surabaya, closing. Ya, itu bisa gitu loh. Dan itu saya buktikan, loh, Sakjane bisa loh. Kok gini katanya susah ya waktu itu menurut saya gitu. Berarti artinya ini bisa nih. Ada opportunity, ada peluang nih buat saya harus bisa nih. Nah, dari situ saya mulai mengembangkan gimana cara ya belajar sama teman-teman tentunya ya, belajar sama teman-teman di Infinite Dream, dimentorin sama Ko Yusuf saat itu, terus kemudian sama Ko Atiwong yang sering banget tak tanyain. Hampir setiap hari waktu tak telponi ya gitu waktu itu karena kan di Bandung ya jauh Karena gitu. kok Ationg itu kan polis berjalannya kita. Polis berjalan. Maaf Iya. ya Ko. Jadi itu suhunya kita tuh Iya. suhunya itu Ko Ationg itu udah dulu itu sering banget tak telponin. Dan saya benar-benar terima kasih karena setiap kali tak telepon itu ya beliaunya Iya. ngangkat, Welcome ya. bahkan malam-malam juga sering kali tak telepon juga tahu. Jadi itu jadi apa ya comfort keluar dari zona nyaman kemudian pilih kendaraan yang tepat. Nah, itu itu. itu loh. Itu yang kadang kita juga banyak mungkin barangkali buat beberapa teman atau kawan lah yang si A itu keluar dari bank gitu. Kemudian dia masuk insurance. Nggak jadi apa-apa, Bro. Sekarang cuma begini. Nah, ternyata ada pilihan nih. Berarti lu harus pilih kendaraan yang tepat, Bro. Gitu. Karena Kan memang untuk mencapai sesuatu atau kesuksesan itu memang banyak cara ya Mas ya. betul. Kayak kita betul. mau pergi ke Jakarta Jakarta. deh. Kita mau naik sepeda bisa. Bisa. Jalan kaki bisa. Bisa. Mobil bisa, Bisa. motor Motor juga bisa. bisa. Pesawat apalagi. Nah, Iya kan. apalagi? Nah, sekarang Yang membedakan membedakan. mana yang lebih cepat untuk Nah, kita tempuh, Nah, teman-teman. itu dia teman-teman. itu. Nah, jadi artinya waktu tempuh kemudian pemilihan kendaraan yang tepat itu menjadi kunci. Yes. Menjadi kunci dan ya alhamdulillah sampai dengan hari ini saya bersyukur banget. Mungkin ya caranya Tuhan seperti ini. Jadi Ya. masuk ke circle yang sangat positif gitu di Infinite Dream gitu ya, di Infinite Dream Group semuanya positif. Teman-teman positif bahkan tidak segan-segan GE owner kita itu membekali kita dengan berbagai macam yang terus terang saya nggak pernah Support dapetin di bank. systemnya Support luar systemnya biasa ya. gitu ya. Support system luar biasa, ditambah produk yang luar Luar biasa. biasa. Kemudian jangan ini loh teman-teman, istilahnya kita di Manulife ada satu ada Mami, ada Atsmi ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang di perbankan
biasanya jual investment, jual kesana dan segala macam. Nih teman-teman kita bisa kelola nasabah-nasabah kita di sini. Jadi kita bisa tetap maintain dia, kita bisa tetap kasih update market dan segala macamnya. Kita juga masih dapat di sini, ya kan? Dan kita dapat uangnya lebih banyak, bro. Itu kunci utama. Iya. By the way Mas Nanang, dulu pada waktu di bank penghasilannya nggak sebesar di sini kan? Ayo. Ya, alhamdulillahnya iya. Bahkan di sana dapat 1 kali gaji, di sini bisa berkali-kali gaji ya. Iya, gitu. Jadi saya sampai bayangin, subhanallah, kok gak biyen-biyen yo gitu. jadi saya merasa bahwa iya yo. Dulu di bank mungkin dapatnya cuma 1, ternyata di sini bisa dapat 4 sampai 5 kali lipat gitu dari di bank saat itu. Jadi dan bahkan kita ngomong sih unlimited, lu mau kejar berapa gitu, dan sumbernya banyak tuh. Misal kita handle, kita ngomong lah jualan produk-produk insurance itu dapat, kita ngomong jual produk-produk investment ada juga gitu Mas. Jadi dari semua ini kita ada, mau investment, mau protection, jadi Paket komplit lah ya. Iya benar. Paket komplit. Banget kalau semisal di Manulife. Seperti itu sih yang selama ini saya kerjakan. Oh iya. Nah, teman-teman sebelum kita ini ya mengajukan pertanyaan berikutnya untuk narasumber kita, teman-teman jangan lupa juga kita ada tiga pertanyaan terbaik. 3 pertanyaan seperti terbaik. biasa, teman-teman. Iya. Jadi Biasa. nanti akan dapat souvenir dari Infinite Dream. Dan itu yang milih adalah dari gestar kita. Gestar. Jadi ayo rek, tako rek. tanya sebanyak mungkin. Karena memang di sini judulnya Family Man Family and Man. Hard Worker. Nah itu family man and hard worker itu gimana sih? Maksudnya Mas Nanang ini tipikal orangnya kayak gimana? Dari yang seorang banker terus tiba-tiba dia beralih Banting untuk setir langsung. banting setir ke bisnis Ke asuransi bisnis ya. asuransi. Ternyata alhamdulillahnya malah finansialnya jauh lebih baik ya. Iya, Gitu. betul. Jadi seperti halnya yang sering disampaikan sama GA owner kita ya, gitu bahwa yakin dulu, imani dulu bahwa kita itu yakin bahwa rezeki kita itu ada, rezeki kita itu dijamin sama Tuhan, rezeki kita dijamin sama Allah. Jadi kalau semisal dijamin berarti gimana caranya? Ya caranya kita ikhtiar. Kalau semisal kita cuma berdiam diri doang ya nggak bakal. Nggak dapat dong. apa-apa. Tiba-tiba Emang rezeki turun Wah, dari jeduk gitu maksudnya ya, jatuh dari langit. Wah, ya enggak, jatuh dari tempat Jatuh tidur. tempat tidur. Kebanyakan mimpi soalnya. itu. Jadinya Oke. begitu. Jadi itu aja sih. Jadi Iya. yakini, kemudian sekali lagi sampaikan bahwa saya yang saya lakukan adalah kontrol apa yang bisa kita Iya. kontrol. Sering kita ya, teman-teman kontrol apa yang bisa teman-teman kontrol. Jadi yang bisa teman-teman kontrol apa ya tadi? Preparation, belajar, upgrade knowledge, kemudian kita tahu bahwa ada istilah kasan ya. Iya. Ada knowledge, kemudian ada attitude attitude kita, juga, ada terus skill gitu, kemudian ada habit kita Iya, gimana cara memperbaiki. Karena habit ini berkaitan dengan activity. Benar, Nah benar. gitu, kemudian yang kasan yang ad-nya ini, teman-teman saya yakin semuanya punya network. Pasti. Teman-teman hidup di dunia kok. Iya. Jadi artinya semua Pasti punya teman. Nah, itu dia. lingkungannya itu luas juga Ada gitu. ya Jadi kan. kadang bilang enak Pak sampean Pak dari bank nasabahnya banyak. Enggak juga sih gitu. Nah. Emang nasabah banyak itu beli. Iya. Kan Itu enggak yang mau saya juga. itu yang mau saya tanyakan Mas Enggak Nanang. juga Iya kan. gitu Mas. Jadi Mas Nanang ini kan memang jebolan dari bankers ya. Untuk menarik nasabah-nasabah bank untuk beralih membeli produk asuransi itu kan gampang-gampang susah. ya, Benar kan? ya. Nah, ini gimana caranya Mas Nanang itu bisa menarik nasabah bank atau menawarkan dari ini ya yang dulunya Iya, suka dulu nawarin nasabah kelolaan kita Iya. lah, supaya dia Nah, tetap mau gimana beli. dia bisa percaya untuk membeli asuransi? Oke, jadi gini teman-teman. Ini fakta ya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa dari ngomonglah 100% nasabah yang dulu saya kelola gitu. Itu berapa persen yang bisa ditarik atau yang bisa ditawarin? Bahkan yang kalau semisal kita ngomong yang bisa masuk ke sini paling nggak lebih dari 10%, bahkan kurang gitu Masnya. Kurang dari 10% gitu. Nah, tapi kurang dari 10% itu udah cukup enough buat kita gitu. Karena cara jualan kita beda gitu loh. Jadi dibandingkan bank jauh beda. Saya cuma berpikir gini, seandainya teman-teman RM di bank ini tahu cara jualannya seperti halnya teman-teman yang ada di kita. Ngomonglah gimana cara men-drill nasabah, kemudian gimana cara preparation kayak teman-teman ada di Infinite Dream.
habis paling ini gitu. Nasabahnya closing kabeh gitu. Saya kadang berpikir begitu, kenapa ya kok cara berjualannya itu ya tidak dipungkiri sih. Kita di bank itu pokoknya kudu closing. Jadinya apa? DSM, Bro. Totolan setengah maksa. Ayo Pak, bantu target kita Pak, kan gitu ya. Itu adalah kalimat yang ya saya bilang itu haram untuk diucapkan. Iya. Jadi jangan pernah kita bilang, Pak bantu saya dong Pak, ini target saya. Jangan begitu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan karena nasabah kebutuhan. kita itu Iya. belinya karena kasihan nama lu. Benar. Kasihan nama kita gitu. Jadi jangan sampai kita malah justru merendahkan diri kita. Jadinya kita nggak square loh sama nasabah. Kalau misal Pak beli Pak bantu target saya, itu nggak square. Kita itu jadi di bawahnya nasabah. Padahal kita itu adalah financial planner. Kita tuh setara dengan nasabah loh. Betul. Jadi kita jadi penasihat keuangannya nasabah butuh kita gitu. Jadi kita posisinya sama, memposisikan diri yang sama. Jadi mereka beli itu emang karena sesuatu yang emang real, dia sadar mau beli. Dia mau dari apa yang kita sampaikan. Nah jadi balik lagi ke tadi 10% tadi, gimana caranya? Saya akan memilih nasabah yang paling dekat dengan saya. Itu yang pertama. Kemudian pilih yang paling dekat dengan saya dan saya akan personal branding dengan dia. Bahwa Pak, saya sekarang ada sekarang nih di bisnis ini gitu. Kenapa sih kok saya memilih ini? Alasan yang selalu saya pakai ketika saya bilang, Pak begini sih ya, saya belajar dari apa yang sudah terjadi selama ini. Ada COVID dan segala macam. Rasanya kalau semisal saya memberikan pelayanan yang lebih kepada Bapak, mungkin ada family, ada ibu, anak dan segala macam. Kemudian Bapak merasa terbantu dan senyum dengan apa yang saya lakukan. Itu sedekah buat saya Pak. Saya nggak bisa barangkali ya sedekah uang, mungkin saya nggak punya uang. Tapi ketika Bapak merasakan bahwa ternyata pelayanan saya itu bagus, servis saya bagus, kemudian Bapak bicara, terima kasih ya Nang, kemarin Mas bantuin, terima kasih ya. Itu subhanallah Pak buat saya itu udah sedekah gitu. Itu artinya itu sebagai pemuas pekerjaan saya. Ya itu yang selalu saya sampaikan ke nasabah. Jadi saya pekerjaannya terus kamu mau kerjakan sampai kapan? Nah, ini juga penting. Saya mau kerjakan ini ya nggak tahu Pak. Mungkin seumur hidup saya akan kerjakan ini. Jadi komitmen. Jadi nasabah saya punya pengalaman nasabah yang 2 tahun dari saya pertama kali saya join sama Manulef baru closing beberapa waktu lalu. Selama 2 tahun. Padahal dia punya duit, dia punya kebutuhan. Tapi ternyata yang dilihat apa? Konsistensi. Arek iki sik nang kene Kak yo. Gitu. Jadi yang dilihat ternyata itu. Tiba-tiba dia telepon, "Nang, kamu di mana? Kamu enggak pernah mampir ke kantorku. Coba mampir. Sing kemarin asuransi kayak apa?" Udah langsung gitu. Ya mungkin pengalaman ini juga banyak mungkin ya personal branding yang dilakukan sama Ati yang sering juga cita-cita. Tapi terus terang saya ada pengalaman. Jadi yang dari 10% tadi saya olah. Artinya saya bilang itu bahwa ada strategi kalau misal dulu di bank mungkin teman-teman tahu ada namanya Queen Bee. Jadi Queen Bee itu kita ngomong ratu lebah. Jadi kalau kita ratu lebah berarti kita harus pegang ratunya dulu. Kenapa? Supaya tadi ada lebah pekerja, lebah apa itu semuanya ikut apa kata si Queen si ratunya. Nah, berarti saya harus deketin dong. Semisal saya datang ke sebuah family, saya coba analisa kira-kira di family itu decision makernya siapa ya? Ibaratnya keyman-nya ya. Iya. Jadi misal ternyata begitu ngomong sama bapaknya, "Yo sing tak konfirm sama istriku deh." Berarti ibunya. Nah, Pak, kapan-kapan boleh dong kalau semisal datang lagi saya boleh ngobrol sama ibu barangkali dari penjelasan saya bisa lebih detail nih, kita bisa diskusi nih sama ibu juga. Nah, kita minta waktu itu. Itu yang biasa saya lakukan. Akhirnya kalau semisal nasabah mengiyakan diberi waktu, ya oke, kita ketemu dan ya kita akan bisa closing semisal gitu kalau misal memang ibunya mengiyakan. Jadi atau mungkin ternyata ada yang lain. Jadi saya berusaha dari 10% itu benar-benar dikelola. Saya kelola. Ya tanpa 90% tadi tetap kita kerjain sih. Tapi dari 10% yang udah dekat circle-nya. Jadi kalau teman-teman tahu closingan saya selama ini itu adalah dari close circle saya. Circle yang paling dekat dengan saya. Saya kembangin. Misal ini ada si A, kemudian si A minta punya referral. anak. Ya. Si A punya anak. Anaknya ini ada mertua. Si mertuanya ini ada ini. Jadi itu strategi Queen Bee itu yang saya kerjakan. Kenapa teman-teman? Karena referral itu luar biasa teman-teman. Iya. Jadi jangan lupa untuk minta referral ya teman-teman ya. Jadi referral seperti itu. Jadi kadang saya pernah ada kejadian itu di telepon gini. Ini di tempatku ono nanang. Sing kapan hari siap bini agak lho. Wes kon melok wae saiki gitu. Oh iya. Iya. Pernah ada kayak begitu Mas. Ini bagus kamu kemarin tak
mau berobat di luar negeri, wes melok ini aja melok ini. Heeh. Serius, nasabah sampai artinya ya itu Udah saking terlalu trust ya. Iya. saking trustnya ya buat saya itu berkah sih berarti. Oke. Alhamdulillah ya ternyata apa yang saya lakukan selama ini berarti membuahkan hasil. Oke. Oke, Mas Nanang, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ada nggak Pertanyaan. pertanyaan dari Dari teman-teman. iDream Warrior? Ada nggak Oke. Ko Victor? Pak Nanang, bagaimana cara dan jurus jitu bisa closing dengan premi jumbo-jumbo? Apa ada tips khususnya semacam perlu susu atau apa gitu? Sosok piro Mas Nanang? Terima kasih Mbak Yulistia. Mesti ya iki mesti kok mesti. Anda pakai sosok apa, Mas? Susuk cagak listrik. Atau sosok mangewu mangatus? Ya sebenarnya Apa gini nih? sih teman-teman. Jadi ya terima kasih ya Tia ya pertanyaannya. Tadi sebelum ini sempat ayo takut sing akeh Rek. Jadi kebetulan ya alhamdulillah ada beberapa bikis yang saat itu emang sempat closing sama saya. Jadi tips yang saya lakukan sama seperti yang tadi saya bilang bahwa saya jualan dari circle yang paling dekat dan saya kembangkan. Ya saya kembangkan ya tadi ya memang itu akan butuh waktu. Tidak mudah, misalnya ada beberapa teman yang memang strateginya beda. Iya. Kalau bisa ketemu 1, 2, 3 kali harus closing. Kalau enggak ditinggal. Iya. Kalau saya enggak. Kalau saya 1, 2, 3 kali, saya yakini bahwa orang ini pasti closing. Tapi belum hari ini. Akhirnya saya maintain. Terus saya coba deketin dan segala macam. Nah, sampai akhirnya udah ketemu, udah ngerasain gimana pelayanan saya seperti tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi. Diteleponin, udah yang kemarin itu pindahin ke Nanang aja udah. Jadi big kiss itu. Jadi cerita big kiss itu dari situ. Jadi ya istilahnya dari mantunya gitu ya. Jadi ini mantunya. Jadi sebenarnya kemudian mantunya dari closing gitu. Dari Begitu. konsistensi ya, dari Iya. konsistensinya Mas Nanang yang walaupun dia tidak closing hari ini tapi masih tetap untuk ditemuin karena keyakinan kita Iya. bahwa nggak closing hari ini tapi suatu saat pasti akan Pasti closing. Gitu. Jadi kalau selalu yang saya ingat dari Pak Yusuf itu gini, habiskan jatah gagalmu Nang. Mesti gitu. Jadi setiap kali gini, saya juga bersyukur sama maksudnya teman-teman pasti punya leader lah gitu. Jadi apapun yang teman-teman lalui di lapangan sebaiknya itu teman-teman sampaikan. Kalau bisa begini, jadi yang selalu saya lakukan adalah begini, bilang sama leader bahwa, misal leader saya Mbak Amel, Mbak, saya itu tahun ini punya keinginan ini, bantu saya ya Mbak ya, saya kepingin punya income segini, support saya ya Mbak ya, nanti kalau misal saya melenceng tolong saya diingatkan, atau barangkali ketika saya mengalami kendala, saya akan bilang sama Mbak ingetin saya. Nah itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya menemui kendala atau nggak iso, saya datang ke leader, saya nggak bisa, ini ya opo yo, kasih masukan buat saya minta coaching. Minta waktu, kok saya minta coaching misalnya gitu. Ya itu barangkali yang selama ini saya lakukan sehingga banyak input dari orang-orang yang sudah pengalaman dan saya tinggal ATP doang. Ngapain ATM-an, ATP wes amati tiru plek. Ah udah, wong ono sing wis berhasil kok ngapain kate coba-coba. Iya. Iya kan. Benar. Nah, itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ko Richard. Oke, saya mau tanya ke Mas Nanang ya. Yes. Oke, Mas Nanang ini masuk di asuransi, di bisnis asuransi ini kan dimulai dari level agent. Betul. Oke, sekarang posisinya sudah naik satu tingkat ke manajer. Yes. BM. Ya kan? Tahun Business ini ya? Manager. Tahun ini kan ya? ya, Mas? Tahun ini sudah naik. Tahun kemarin? Tahun Oh, kemarin tahun ya, kemarin. sudah naik. Ya. Nah, Oke. itu gimana konsistennya Mas Nanang sampai bisa mencapai waktu itu cuma 1 tahun ya? Cuma Ya. 1 tahun aja. Nah, itu. kurang lebih kan saya masukkan Mei kan gitu Mas. Kurang Jadi lebihnya Mei ke 1 Desember Mei lah. ke Desember. Ya. Dan peran iDream Group buat Mas Nanang sendiri itu apa? seperti apa? Nah itu jadi ini barangkali bisa jadi apa ya istilahnya mungkin cara teman-teman juga ya kalau misalnya memang ini cocok gitu ya. Jadi yang selama ini saya lakukan bahwa Monggo diminum loh ya Mas. Monggo diminum loh ya. kayak tamu-tamu. Kayak tamu. Anda kan tamu aku Kak Ipin. Ya, jadi yang saya lakukan saat itu adalah ya seperti halnya leader kita, kemudian beberapa trainer kita saya lakukan bahwa
saya di rumah itu punya ruangan khusus yang emang di situ tempat saya afirmasi positif. Masuk ke situ istilah tak tulisin macam-macam gitu. Oh, jadi punya satu ruangan khusus itu. Ya, jadi ya kalau misal teman-teman punya ruangan khusus boleh atau apapun lah atau yang gampang terlihat. Yes, Lalu ditempel di lemari yang setiap kali buka pintu Ruangan Deddy mau Kobuser ganti mau ganti baju atau apa itu selalu terpampang. Jadi misal promosi 2BM Desember 2000 misalnya gitu. Jadi harus tentukan waktunya. Nah, itu yang selalu kemudian saya selalu tulis angkanya di situ berapa. Nah, itu yang selalu tak afirmasi setiap hari. Kemudian saya coba terakhir lakukan setiap hari. Nah, teman-teman ada yang sering kali dibilang sama leader ataupun mungkin trainer kita kan bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu passion and persistent. Yes. Nah, teman-teman harus temukan tuh passionnya. Passionnya kalau teman-teman suka jualan, udah lu sampai mati kok jualan no. Artinya kamu terus kembangin itu. Nah, itu jadi kerjakan passion, berarti kan kita seneng dong kalau kita menyesuaikan passion. Kalau semisal teman-teman suka masak, itu kan passionku masak, ya seneng kan melakukannya. Sama juga ketika kita di sini, ya temukan passionnya. Suka jual apa sih? Ada kesehatan, ada UP. Nah, temukan bahwa kalian itu spesialis di situ, spesialis di investment, spesialis di kesehatan. Nah, itu bisa. Atau teman-teman mungkin pasti. untuk warisan juga Betul. bisa ya. Jadi teman-teman harus jadi spesialis. Yes. Kita punya banyak produk tuh. Jadi kalau spesialisnya kesehatan tuh. Ationg mana? Kacung lagi. Jadi kita harus bisa jadi spesialis. Kita mau ambil peran di mana sih? Jadi temukan itu dulu sehingga kita mengerjakannya dengan passion. Kemudian yang kedua persisten. Buat saya persisten gini, ibarat kata kita jalan nih dari Surabaya ke Sidoarjo. Ya kan? Hujan kayak jalan gak enak, kena macet Aloha, kena macet Gedangan, semacam-macam yang kesandung-sandung. Meskipun udan kesandung-sandung segala macam, saya tetap jalan terus sampai Surabaya. Nah, jadi itu kan namanya persisten. Betul. Jadi apapun yang jadi wes pokoknya melaku aja. Mau ceblok, mau saiki ditolak, mau saiki nggak closing, mau besok ganti duit dan segala macam. Terus lakukan itu. Karena suatu ketika pasti Tuhan juga nggak bakal diem gitu. Jadi yakini bahwa usaha itu pasti akan ada hasilnya. Di kemudian hari. Jadi yakini itu dulu. Kalau misalnya kita yakin, ya insya Allah itu bakal kejadian. Itu yang menurut saya sampai dengan saya bisa bahwa yakin setahun saya harus promosi. Dan tahun ini ya bismillah ya teman-teman doain semoga saya bisa nembus untuk satu level di atasnya. Amin. Berarti ini kunci utamanya. Afirmasi setiap pagi itu tetap ya Mas ya. Penting ya kan. Terutama pada saat kita bangun pagi. Jangan lupa untuk afirmasi teman-teman. Karena apa? Kita saat bangun pagi itu alam bawah sadar kita itu masih merekam. Jadi apa yang kita ucapkan setiap hari, apa yang kita omongkan maksudnya itu diulang-ulang terus itu akan terjadi. Gitu. Sama seperti doa yang akan diulang-ulang itu akan terjadi juga teman-teman itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk setiap pagi ataupun malam membuat afirmasi positif. Nah, afirmasi positif terus. Jadi afirmasi positif. Jadi supaya terekam di alam bawah sadar kita teman-teman. ABS kita bakal merekam. Yes, ABS ya. ABS itu bukan automatic brake system ya loh, bukan yang itu ya. Bukan. Oke Mas Anang, untuk pertanyaan terakhir, ini seperti iya, kurang kayaknya waktunya ya. Iya kakeknya cemes ya. Seperti biasa, ini pesan dan kesan yang mau Mas Nanang sampaikan untuk teman-teman iDream Warrior atau untuk teman-teman yang di luar iDream Warrior, seperti apa nih pesan dan kesannya? Oke. Jadi gini teman-teman, jadi kalau kita bicara peran, tentu teman-teman jangan sampai salah untuk masuk ke kendaraan mana. Ya kadang buat saya begini, ketika teman-teman masih usianya 20, ya mungkin masih coba-coba. 30 saya trial A, B, C, dan Z. Tapi buat saya, ketika bentar lagi udah deket dengan kepala 4 misalnya gitu, jangan pernah coba-coba lagi, udah lakukan itu sampai dengan akhir. Ya jadi jangan pernah coba-coba teman-teman. Jadi harus tetap dilakukan secara konsisten. Jadi yakin dulu dengan apa yang bakal kita lakukan. Karena ketika kita yakin itu akan kejadian gitu. Yang saya yakini adalah ya kita yakin sama Tuhan ya. Gitu. Jadi yakin bahwa apa yang kita yakini itu bakal kejadian ya. Ya begitu gitu. Seperti doa kita kan, kalau misal kita doa itu yakin ya Allah nanti dikasih ya Allah nanti dikasih.
Ya, yakini itu bakal kejadian gitu maksudnya. Entah hari ini, besok atau mungkin masih setahun lagi, tapi yakini bahwa itu Tetap kejadian. yakin Tetap ya. yakin. Dan saya beberapa kali sudah membuktikan itu artinya. Jadi keyakinan saya ternyata wah ya Allah ini kasih Karena sayang Tuhan kan ya. Tuhan itu memberi di waktu yang tepat. Iya. Betul kan? Tuhan itu memberi apa yang kita butuhkan. Butuhkan. Betul. Bukan apa yang kita inginkan kadang-kadang kan seperti itu. Masih Setuju. ingin tapi Iya. belum butuh kon Le. Iya, turun botol ya. Jadi bukan waktunya Si- sekarang. si- Depending. sabar. Depending. Iya. Di balik kesabaran ada ibadah. Nah, gitu kan. ada keindahan juga. Iya, sabar tuh ditolak presentasi bolak-balik, kak closing dan segala macam. Sabar dong. Nah, berarti sabar itu kita punya waktu untuk mereview. Betul. Di review, kemudian kita melangkah lagi, kita berjuang lagi dengan cara yang baru. Jadi itu selalu mengupgrade itu sih. Menurut saya itu sih. Terus kemudian peran Infinite Dream, ya alhamdulillah peran Infinite Dream luar biasa di kehidupan saya. Banyak hal yang berubah gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita ngomong lebih ke personal gitu, saya pribadi, saya alhamdulillah bisa jadi ini versi istri ya, maksudnya Yeah. seseorang yang jauh lebih sabar. Oh, itu kata istri ya. Jadi- Jauh jadi- lebih sabar. Jadi jauh lebih sabar artinya bisa manage. Ya, bisa manage segala sesuatu itu gak kerusak-kerusu gitu. Jadi Karena tingkat stresnya udah nggak kayak dulu ya Mas. iku koyo iku Mbak. Karena tingkat stresnya udah minim banget ya. Nah itu jadi teman-teman. Oh sih teman-teman ini seneng stres kan kudu ditakoi pipeline. Wah, kak bos ntar ya. Sombong sekarang udah keluar. Jadi Nah, teman-teman enggak ini just cuma kidding ya teman-teman. Itu cuma just for love ya teman-teman. jadi tapi itu real kok. Iya, Tapi iya. itu real kok. Jadi kalau kita melakukannya dengan fun, dengan senang gitu ya. Kayak ya rasanya performa itu ngikutin. Iya. Gitu. Seperti aja mungkin kisah-kisah sukses teman-teman yang sebelumnya ya. Jadi ada beberapa narasumber kan selalu bilang bahwa kalau kita itu enjoy, kalau kita itu senang lakukannya, perform. Yes. Udah Benar. itu pasti. Oke. Gitu. Oke Mas Nanang, terima kasih untuk waktunya ya. Terima Teman-teman kasih. I Dream Warrior, kita ini kan banyak banget narasumber kita itu dari bankers ya kan. Mungkin yang belum menonton untuk episode-episode sebelumnya yang dari bankers juga, teman-teman bisa tonton tuh, dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk apa? Kok? Untuk like, subscribe dan komen. and share. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang mau kita rekrut untuk Ya, jadikan partner bisnis betul. kita. Barangkali semisal teman-teman mau gaya teman-teman yang di perbankan nih, bro. Ada nih tunjukin, teman-teman nih, ada kemarin misal contohnya waktu itu ada Bu Ina misalnya, atau mungkin ada siapa kemarin Ada si Ceria, gitu, ada Ceria, Andre. gitu. Jadi, Nah, teman-teman bisa share itu, ini loh contoh beberapa teman kita yang dari bankers Betul. ternyata di sini mereka juga sukses. Sukses. Betul. Bahkan penghasilannya jauh lebih besar pada saat mereka di bank, betul, ya kan? betul, itu benar-benar saya rasakan. Nah, oke teman-teman, thank you untuk waktunya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast Motivation and Inspiration. Inspiration. Sampai ketemu Sampai teman-teman. ketemu. Assalamualaikum. Dadah.